Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian dan selamat bergabung di Sekolah SMP Sunan Giri Penculuk Celuring. Ya. Sebagai kalian sekarang sudah menginjak SMP, tidak SD lagi ya. Untuk mengawali kegiatan di kelas 7 ini belajar mengajar, nanti kalau ada istilah PBN itu proses belajar mengajar. Nah, sekarang masuk ke wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala. Jadi ada kata wawasan. Apa itu wawasan? Wawasan adalah pandangan. Sedangkan Wiyata adalah pengajaran atau pendidikan. Wiyata Mandala, lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dan juga sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Itu adalah arti dari wawasan Wiyata Mandala. Sekarang fungsi sekolah. Apa kok fungsi sekolah itu? Sebagai tempat belajar mengajar masyarakat. Nah, kenapa kok di sekolah? Karena di sekolah itu memiliki aturan atau tata tertib kehidupan. Itu. Nah, sekarang komponen sekolah itu apa saja? Itu ada peran kepala sekolah, peran guru, peran sivitas akademika, peran murid atau siswa, dan peran masyarakat. Sekarang kita menginjak peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah apa saja? Pertama, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Tidak boleh bisa berjalan sendiri. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas izin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kelima, penyelenggaraan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidikan OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Yang keenam, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan tata tertib. Yang ketujuh, kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. Yang kedelapan, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan kepala sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Itu sekarang sebelum ke guru kita ke komite dulu. Nah, komite, mungkin ada yang belum tahu komite apa itu komite. Nah, komite itu adalah berasal dari kata komitato. Nah, artinya itu dari bahasa asing ya. Artinya adalah panitia. Jadi komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu, terutama dalam lingkungan hubungannya dengan pemerintahan. Itu komite. Kalau komite sekolah, apa itu? Yaitu lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Itulah komite. Sekarang ke peran guru. Nah, mungkin di sini sebelum peran guru apa saya jelaskan dulu. Kalian di SD atau di MI berbeda dengan di tingkat SMP. Untuk SD mungkin peran guru, seorang guru itu adalah bisa membawai beberapa mata pelajaran. Karena apa? Fungsinya sebagai guru kelas. Untuk di SMP sangat berbeda. Tiap guru mengampu mata pelajaran tertentu. Di SMP ini, di sekolah SMP sendiri ada 12 mata pelajaran. Ya, tiap guru mengampu tiap mata pelajaran masing-masing. Tapi ada juga yang satu guru bisa mengampu 2 mata pelajaran.
Nah, itu peran guru apa saja? Pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Itu pertama. Terus yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. Jadi guru. Itu kalau di bahasa Jawa, digugu dan ditiru kalau bahasa Jawa itu ya. Jadi itu guru. Terus yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi guru itu tidak hanya mendidik di lingkungan sekolah saja, tapi juga di luar sekolah. Yang keempat, digugu dan ditiru. Jadi ya, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Sekarang peran sivitas akademika. Nah, pertama Pak, tata usaha atau TU harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam atau satuan pengamanan, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai bidang tugas masing-masing. Yang berikutnya adalah semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Itu tadilah peran sivitas akademika. Sekarang peran murid atau siswa apa saja? Pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Nanti tidak ada pengecualian. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Baik itu teman laki-laki maupun wanita. Yang keempat apa? Belajar yang tekun atau rajin. Nah, ini adalah peran itu yang wajib kami yang laksanakan sebagai siswa. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Baik itu tugas berupa PR atau homework maupun tugas-tugas yang lain seperti praktikum dan lain sebagainya. Itu harus wajib dikerjakan oleh seorang siswa. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Jadi siswa tidak boleh seenaknya sendiri ya. Kalau di sekolah ya dijaga nama baik sekolah. Terutama di sopan santun, baik itu dalam bertindak itu ya. Yang berikutnya atau ke-7 itu menjauhi narkoba. Nah, apa itu narkoba itu? Narkotika dan obat-obat terlarang itu namanya narkoba. Jadi sekarang tuh harus dijauhi atau tidak boleh ikut-ikutan yang karena itu ada hukumnya ya. Yang berikutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Dan terakhir adalah menjaga keamanan sekolah. Sekarang peran masyarakat. Apa saja? Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Apa itu PBM? Proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. Jadi ada kekurangan bisa juga dari masyarakat yang bisa memberikan saran, tidak hanya komite saja. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, contohnya mungkin kerjasama dengan pihak kepolisian atau polsek, pihak puskesmas, itu contohnya. Contoh. Sekarang sekolah sebagai kawasan wisata mandala. Dengan ini ada diistilahkan dengan 7K. Apa itu 7K? Satu, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Apa maksudnya rindangan?
atau kesejukan. Mungkin di sekolah itu harus ada taman-taman seperti itu biar agak mengurangi panas di sekolah atau biar rindang itu. Karena belajar itu kalau sejuk tentunya kalian akan nyaman belajar. Yang kelima, kebersihan. Ya, tadi siswa juga wajib menjaga kebersihan. Makanya dibuat nanti piket di kelas itu. Yang keenam, keindahan. Ketujuh, ketertiban. Itu ada 7 ya. Jadi, sekarang penggunaan sekolah. Apa saja penggunaan sekolah itu? Pertama, sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk apa saja yang tidak berpendidikan. Pertama, promosi dan penjualan produk yang tidak bermanfaat. Ini tidak boleh ya. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat atau penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, propaganda politik atau tempat kampanye. Jadi tidak boleh di sekolah untuk kampanye itu, baik partai apapun nggak boleh. Yang keempat, untuk syuting film atau sinetron. Yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan perselisihan. Itu tidak boleh ya, memicu perpecahan. Sekarang mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah tahap preventif atau pencegahan itu ya. Apa saja? Yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 7K yang tadi sudah saya jelaskan tadi. 7K apa saja tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan atau razia pengawas. Yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MOS atau istilah sekarang MPLS, dulu MOS ya, sekarang MPLS. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi kalau ada jam kosong biar tidak bermanfaat, diisi kegiatan lain yang bersifatnya mendidik. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Sekarang yang B, tahap represif. Pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi wajib, kalau ada yang perselisihan wajib ikut mendamaikan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Jadi kalau ada isu-isu jangan ditelah dulu. Kalau isu itu negatif jangan disebarluaskan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Contohnya adalah kita di sekolah SMP 9 gini telah mengerjakan MOU atau kerjasama dengan polsek setempat. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Jadi tidak ada yang mengatur sendiri ya perselisihan seperti itu di pihak yang berwajib berwenang. Kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi kalau ada yang tidak benar ya ada sanksinya juga, ada aturan undang-undangnya ya di sekolah itu. Nah, saya kira itu materi dari saya tentang Wiyata Mandala. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.